Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, suara saya jelas ya, Pak Moderator. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Ahmad Muzaki, Dekan Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian para wakil Dekan Fisip UINSA, kemudian yang terhormat juga, yang saya hormati dua narasumber yang tadi sebagai survivor COVID-19, ada Ibu Sri Puji Rahmawati dan Ibu Dr. Rahani MAG. Itu juga yang saya hormati Bapak Moderator, tetangga saya Pak Dr. Habib Mustafa, ya sesama dari sepanjangnya Pak Harun, dan juga para sivitas akademika UINSA yang berbahagia. Jadi yang pertama bahwa saya ini memang dokter, tapi saya ini bukan ahli epidemiologi klinik. Saya juga bukan ahli virologi khusus, maksudnya yang khusus mempelajari tentang epidemiologi dan virologi. Saya ini dokter spesialis saraf, tetapi memang semenjak pandemi ini saya tergabung di Satgas baik nasional, provinsi maupun daerah Sidoarjo, kemudian rumah sakit yang sekarang saya berdinas ini juga sejak awal RSI Siti Hajar ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan COVID. Jadi sejak awal pandemi. Seperti kita tahu bahwa pandemi COVID ini ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global kira-kira pertengahan Maret, kalau tidak salah 12 Maret 2020. Kemudian pemerintah Indonesia menetapkannya juga sekitar tanggal 16 atau 17 Maret 2020. Situ. Sambil saya mohon izin terus untuk share screen saya ya. Ya, sudah tampil ya. Saya kira-kira ada sekitar 30 slide nanti, semoga 30 menit bisa selesai. Jadi sebenarnya memang sudah banyak yang tahu tentang virus COVID ini. COVID kepanjangannya adalah Coronavirus Disease 19 karena ditemukan di tahun 2019 akhir bulan Desember di Wuhan, Cina waktu itu. Kita tahu ini bentuk virus tersebut ketika diperbesar jadi modelnya memang seperti mahkota crown, makanya menjadi dinamakan coronavirus. Ada tonjolan-tonjolan di situ, tonjolan atau spike, di mana spike ini terdiri atau dibentuk partikel glikoprotein. Glikoprotein ini semacam lemak. Makanya sebenarnya virus ini sebenarnya lemah, mudah mati, karena dia dilindungi oleh lemak. Di mana ketika kena cairan sabun, deterjen, tidak harus sabun antiseptik, sabun-sabun biasa cuci tangan, sabun-sabun deterjen atau apalah itu, dia sudah mati. Dia seperti perumpamannya kalau kita habis makan yang berlemak, kemudian kita cuci tangan pakai sabun apapun, maka lemak yang ada di tangan kita akan hilang. Begitu juga virus ini juga seperti itu, karena dia diselimuti oleh lapisan lemak itu. Dia memang satu saudara dengan coronavirus lainnya. Mungkin sudah banyak yang tahu ini ada MERS dulu, Medical East Respiratory Syndrome, Middle East Respiratory Syndrome, kemudian ada flu burung dan lain-lain. Lalu ini yang perlu kita ketahui. Dia sebenarnya juga tidak terlalu bisa survive di alam bebas dalam waktu lama. Tetapi ada beberapa hal memang bisa lebih dari beberapa hari ketika dia menempel di permukaan itu. Maka ini yang harus kita waspadai. Di situ di slide saya seperti di plastik. Di plastik ini 5 hari. Aluminium singkat saja 2-8 jam. Sarung tangan, handscoon 8 jam singkat. Besi singkat. Kayu lama 4 hari.
Begitu juga kaca, dia 4 hari. Artinya bahwa, maka kenapa kita saat-saat ini harus sering-sering cuci tangan. Mungkin kita sudah jaga jarak ketika bertemu atau berkumpul. Mungkin kita sudah sama-sama pakai masker. Tetapi tangan kita tidak tahu sudah menyentuh benda-benda sekitar. Bisa saja, katakanlah ini di ruangan kantor kita, ketika pagi itu kan ada cleaning service yang membersihkan meja, membersihkan kursi, membersihkan kusen-kusen gitu ya. Kemudian ternyata dia ini orang yang OTG, yang positif COVID, tetapi tidak bergejala sehingga dia tidak tahu bahwa dia sudah positif. Lalu kemudian ketika membersihkan ruangan kita, dia tidak pakai masker, maka droplet-dropletnya akan terpercik di ruangan-ruangan tadi, di bagian tadi. Lalu ketika kita masuk ruangan tadi, tangan kita menyentuh, maka di situ kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan, karena kita tidak tahu tangan kita ini sudah menyentuh bagian apa saja di sini. Dia juga, virus ini juga lemah karena dengan dijemur di bawah terik matahari langsung hanya sekitar jam 2 jam itu dia sudah mati. Dia sudah mati. Makanya masker-masker medik yang habis kita pakai itu sebenarnya bisa kita pakai ulang lagi, tidak perlu langsung kita buang, asalkan masih kering, tidak lembab, bisa kita jemur itu di bawah terik matahari. Besoknya kita pakai lagi, yang mungkin sekitar 3-4 kali pakai setelah itu bisa buang. Ya memang lebih aman memang langsung buang. Sekarang saya menginjak tentang data agar kita tahu update data saat ini. Ini data nasional yang kami ambil kemarin tanggal 26 Agustus. Terkonfirmasi total ada 157, lain-lain. Yang menggembirakan adalah angka kesembuhan sudah naik menjadi 71,5%. Bulan-bulan yang lalu masih di bawah 50%. Jawa Timur angkanya juga sekitar ini 70%. Meninggal secara nasional juga menggembirakan. Angkanya turun menjadi 4,3%. Di awal-awal itu Maret, April, Mei itu masih 10%, 7% masih tinggi. Tetapi yang tidak enak di Jawa Timur, kalau tidak salah kemarin saya lihat cuma di sini tidak ada, itu angka meninggalnya masih sekitar 7%-an, masih agak tinggi di Jawa Timur. Tapi nasional memang sudah rendah 4,3%. Secara global dunia sudah disepakati bahwa CFR atau case fatality rate atau angka meninggal dari kasus COVID secara global itu sekitar 3% sampai 4%. Sebenarnya cukup rendah ini COVID ini angka kematiannya dibanding saudara-saudara virus corona lainnya seperti virus flu unta, itu sampai 50% angka kematiannya, flu burung dan lain-lain. Ini sebenarnya masih rendah sekitar 3%. Tetapi tadi di Jawa Timur masih 7%. Ini sebaran petanya di Jawa Timur. Langsung saja ini data swab. Data swab kita bisa dilihat di sini bahwa yang merah, grafik merah yaitu yang positif, ini sebenarnya cukup rendah dibanding angka swab yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini secara nasional. Nah, ini adalah jumlah spesimen atau swab, jumlah spesimen swab yang ada di Jawa Timur. Bisa dilihat di sini. Sebenarnya nanti saya di slide berikutnya ada penjelasannya. Kita masih cukup rendah angka swab ini. Positif rate-nya yang masih cukup tinggi, 27% di sini positif rate-nya. Diharapkan sebenarnya adalah kurang dari 10%. Ini di Jawa Timur masih 27%. Ini juga grafik dari meninggal, sembuh dan lain-lain, saya lewati saja. Nah, yang menyedihkan, tenaga-tenaga medis sudah banyak yang terpapar. Sudah ada 483 tenaga kesehatan di Jawa Timur saja yang terpapar. 29 orang teman-teman kami nakes sudah meninggal karena virus COVID ini. Ini data yang terbaru. Perkembangannya kita lihat dari mulai bulan Maret sampai Agustus masih naik terus. Memang yang tertinggi kita lihat di sini adalah di Juni. Di Juni yang tinggi, Agustus agak naik, tapi ini masih belum terlihat tren yang menurun di Jawa Timur. Semoga setelah ini harusnya kemarin prediksi memang di bulan Agustus ini sudah mulai menurun, karena di Juli kemarin
prediksinya sudah mencapai puncak harusnya gitu, tapi ini masih kita lihat di grafiknya masih naik juga. Perkembangan kasus sembuh secara nasional semakin meningkat, dilihat grafiknya ini. Jawa Timur juga kasus sembuhnya juga meningkat. Alhamdulillah. Kasus meninggal sempat tinggi secara nasional di bulan Juli, tetapi alhamdulillah di Agustus sudah menurun jauh kasus meninggalnya. Artinya bahwa kesadaran masyarakat, terapi-terapi yang dilakukan juga sudah mulai bagus. Tetapi memang nanti saya cerita ada kesadaran masyarakat yang juga agak mengkhawatirkan tentang ini akhir-akhir ini. Jawa Timur kasus meninggal juga sudah mulai turun. Kelompok umur, berapa sih kelompok umur ini yang nasional? Sebenarnya umur berapa sih yang paling sering terkena atau terpapar COVID? Di grafik yang warna biru yang paling tinggi, kira-kira umur 31 sampai 45. Berarti di usia-usia kita ini yang lagi produktif ini rupanya yang paling banyak positif, paling banyak dirawat, paling banyak sembuh juga. Sedangkan yang angka meninggalnya adalah di usia-usia 46 sampai 59 dan yang lebih dari 60 tahun, itu yang paling tinggi. Begitu Jawa Timur hampir sama angkanya juga dengan nasional. Gejala, nah tadi dua survivor kita sudah ngomong gejalanya. Ada tadi Bu Sri Puji, batuk, ya ada panas, kemudian Bu Rohani tadi yang pertama dirasakan malah tidak bisa membaui. Di sini ternyata memang gejala dari COVID ini bukan hanya batuk saja, ada demam, ada sesak, pilek, mual, lemas. Tadi sekarang ini memang beberapa tren didahului dengan keluhan hilangnya pembauan seperti yang dilakukan atau yang dirasakan Bu Rohani tadi. Ini memang juga berkaitan dengan infeksi virus COVID ini. Jadi memang rasanya tidak bisa membuat apa-apa sehingga makan tidak enak, nafsu makannya menurun, dipikir hanya pilek saja, padahal sebenarnya memang sudah mulai terjangkit virus COVID-19. Komorbid yang sering menyertai atau saat ini yang sering kita rawat, pertama adalah orang-orang dengan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, ini masih tinggi. Kemudian dengan hipertensi, penyakit jantung, asma, penyakit paru dan TBC lainnya, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah gejala-gejala. Maka ada yang menyebut COVID ini penyakit 1000 wajah. Jadi kalau dulu awal-awal hanya gejalanya batuk, pilek yang mengenai saluran pernafasan, ternyata enggak. Jadi COVID ini khasnya, virus ini menempel di reseptor ACE2 namanya, kalau itu kita ACE2, HCE2. Reseptor ini paling banyak ada di saluran-saluran nafas, kemudian di saluran pencernaan, lalu di ginjal. Sehingga ketika virus ini masuk, virus ini sebenarnya dia tidak bisa hidup kalau dia tidak menempel di reseptor tadi ACE2 tadi. Begitu dia menempel di reseptor, jadi kayak apa ya, royokan dengan sel. Kalau sel tubuh kita bisa nempel di ACE2, maka virusnya nggak akan bisa nempel. Jadi kayak kalau kita permainan royokan kursi itu loh, ya. Ada satu kursi, kemudian ada 5 peserta. Royokan kalau sudah diduduki, maka dia virus tidak bisa diduduki. Virus ini kalau dia kuat, maka dia akan bisa menduduki reseptor tadi. Nah, reseptor ACE2 ini tadi yang saya sebutkan ada di beberapa organ. Makanya ketika dia menempel di organ ginjal, katakan, maka akan ada gangguan-gangguan yang berkaitan dengan ginjal. Kemudian yang sering juga saat ini adalah dengan gejala-gejala saluran pencernaan, diare, mah. Makanya sering kali pasien itu suudon, pasien itu komplain. Saya ini datang ke rumah sakit, ke dokter itu karena saya ini mah, kembung, bapak didiagnosa COVID. Ya karena ini tadi memang ini salah satu manifestasi klinik dari COVID ketika virus ini berikatan dengan reseptor ACE2 yang di saluran pencernaan. Tadi juga ada yang hilangnya pembauan karena di reseptor-reseptor pembauan yang di hidung itu tadi. Kemudian yang bahaya adalah ini, tromboembolisme. Kenapa kemudian ada tiba-tiba sering pasien sudah didiagnosa COVID, stabil, batuk, pilek, panas biasa,
tiba-tiba kemudian memburuk dan sampai meninggal, seperti kasus yang barusan ini. Karena ini, jadi virus ini yang nggak enak itu, dia ini bisa menimbulkan gumpalan darah, di mana gumpalan darah ini bisa menyumbat pembuluh darah. Kalau dia menyumbat di saluran darah atau di pembuluh darah otak, maka terjadi seperti stroke, lumpuh separuh tubuh. Kalau kemudian menyumbat di saluran pembuluh darah jantung, maka akan terjadi henti jantung lalu meninggal. Biasanya seperti ini memang pada orang-orang yang imunitasnya rendah dan juga ada komorbid memang. Sehingga seperti pada orang-orang pasien-pasien yang imunitasnya bagus gitu ya, meskipun dia ada komorbid tapi kemudian imunitas bagus, tidak sampai tersebut. Apalagi kalau kemudian bisa didiagnosa awal, dideteksi awal biar dia COVID ketika belum ada gejala yang berat, maka obat-obat untuk mencegah penyumbatan penggumpalan ini bisa diberikan lebih awal untuk mencegah itu. Itu makanya tadi Bu Robani, tadi saya salut karena beliau inisiatif untuk swab sendiri, inisiatif melapor sendiri ya. Sehingga terapi agresif ini bisa diberikan sejak awal untuk mencegah hal-hal yang fatal ini. Masalahnya sekarang masyarakat itu enggan. Kasus COVID menurun, tetapi kebanyakan yang datang sudah dalam kondisi severe, sudah dalam kondisi berat. Karena mereka menahan diri dulu. Nanti kalau saya ke rumah sakit, didiagnosa COVID, pikirannya macam-macam. Tapi begitu sudah sesak berat, panasnya tinggi, baru dia kemudian ke rumah sakit, sehingga pengobatannya agak sulit, bisa sampai menjadi fatal karena keterlambatan seperti itu. Ini yang perlu kita sadarkan bareng-bareng juga mungkin pada peserta webinar kali ini, bahwa antisipasi dini seperti inilah ketika kita memang sudah merasa kontak erat dengan penderita COVID, ketika kita sudah merasa ada gejala-gejala yang mengarah ke situ, sebaiknya segeralah periksa atau segalanya. Kalau itu inisiatif sendiri untuk swab mandiri untuk memastikan itu, sehingga dari awal ada pengobatan. Karena sebenarnya virus ini tidak kuat banget, dia ini lemah. Dia ini sebenarnya self-limited disease, artinya penyakit yang bisa sembuh sendiri. Self-limited disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan catatan bahwa imunitas kita bagus. Jadi obat-obat yang kita berikan seperti antibiotik sebenarnya tidak perlu diberikan pun tidak apa-apa, asalkan memang tidak ada infeksi bakterial, infeksi lain selain virusnya tadi. Makanya itu ini yang harus kita pahamkan bareng-bareng sebagai kewaspadaan kita. Kita lihat tentang sekarang, kita ngomong tentang epidemiologi yang sering dibahas, RT dan R0. R0-nya atau basic reproduction number-nya virus COVID ini, saya bilang tadi sebenarnya dia juga tidak terlalu mengerikan banget gitu, karena dia R0-nya sekitar 4,4 di awal pandemi itu 4,4. Saat ini alhamdulillah sudah turun 2,5 sampai 2,6. Artinya apa? Satu penderita COVID bisa menularkan ke 2 sampai 3 orang lainnya. Satu penderita COVID bisa menularkan ke 2 sampai 3 orang lain. Itu artinya R0 angkanya 2,5 sampai 2,6. Ini masuk di bawah jauh penyakit-penyakit menular lainnya seperti cacar, gondongan atau MAM ya. Itu bisa sampai R0-nya bisa sampai 8 sampai 10. Artinya apa? Kalau kita tahu anak-anak kita TK, SD, ketika ada yang cacar di kelas atau ketika ada yang gondongan ya di kelas, sehari dia masuk, dalam 2-3 hari kalau dia tetap masuk, hampir pasti separuh lebih kelas itu akan ikut tertular semua, karena daya tularnya lebih tinggi memang sebenarnya ya. Ini masuk dari R0 tadi ya. Sekarang bagaimana dengan di Jawa Timur? RT di Jawa Timur alhamdulillah sudah turun di bawah 1, yaitu 0,92. Tetapi kita tidak boleh bergembira euforia dulu dengan ini. Memang catatannya bahwa ketika RT ini sudah di bawah 1 selama 2 minggu berturut-turut di bawah 1, sebenarnya barulah kita bisa menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah ini masih belum 2 minggu kita 0,92 ini. Sempat seminggu di bawah 1 naik lagi. Nah, kalau seperti itu memang kita sebenarnya belum bisa. Harapan kita adalah kesadaran masyarakat agar
protokol pencegahan COVID ini tetap disiplin dilakukan, sehingga RT di Jawa Timur bisa di bawah 1 terus. Yang bagus itu di beberapa daerah seperti Bangka Belitung, Jambi, Aceh itu di bawah 1 sampai berbulan-bulan itu dia bertahan di situ bagus. Sekarang tentang strategi penanggulangan COVID di Jawa Timur yang sudah dilakukan oleh gugus tugas provinsi. Ada promotif, preventif, ada testing, tracing, dan treatment. Promotif preventifnya seperti sering kita lihat ya, physical distancing, PHBS, perilaku hidup bersih sehat, CTPS, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, etika batuk bersin. Jadi etika batuk bersin mungkin sudah banyak yang tahu, ketika kita batuk atau kita bersin, arahkan mulut kita ke lengan dalam, dalam yang dekat ya itu. Jadi didudukkan mulut kita di situ. Jadi jangan sampai kita tidak menutup mulut, meskipun katakanlah kita sudah pakai masker, kita kalau bisa tetap melakukan etika bersih seperti itu. Gizi seimbang, lalu kelola stres. Imunitas ini adalah harus tetap kita jaga. Mungkin ada yang beberapa orang yang konfirmasi positif bertanya, loh saya ini rajin olahraga, saya ini rajin minum multivitamin, makanan sehat, tapi kok masih terinfeksi. Ingat bahwa makanan sehat, rajin olahraga, tidak stres, istirahat cukup, itu bukan mencegah terinfeksi, tetapi mencegah kalau ketika terinfeksi tidak sampai parah, virus bisa dilawan segera. Tetapi mencegah terinfeksi adalah dengan perilaku hidup sehat, dengan protokol kesehatan tadi, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau dengan hand sanitizer, jaga jarak dan lain-lain. Itu adalah untuk mencegah terinfeksi. Tetapi meningkatkan imunitas adalah mencegah agar tidak bergejala lebih parah. Testing, laboratorium PCR, TGA, mobile PCR ini yang sekarang digalakan. Sebenarnya guru saya, seorang ahli virologi, ketika saya konsultasi pernah ngomong, sebenarnya mengatasi virus ini gampang-gampang sulit. Prinsipnya adalah temukan penderita sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Sebanyak-banyaknya dan sesegera mungkin temukan penderitanya. Kalau sudah ketemu positif, maka segera isolasi, segera dikarantina, segera pisahkan dengan yang sehat. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka angka kejadian COVID akan segera bisa turun. Sulitnya adalah satu, alat PCR yang dimiliki oleh pemerintah ini terbatas, mahal harganya, dan kesadaran masyarakat masih rendah. Mereka ini masih enggan ketika padahal dia sudah merasa bahwa sudah kontak erat dengan penderita COVID, sudah ada gejala, tetapi enggan untuk dilakukan tes swab ini. Padahal kalau kita bisa melakukan itu, makanya Pak Presiden Joko Widodo pernah mentargetkan agar Jawa Timur bisa melakukan pemeriksaan swab minimal 30.000 tes per hari. Tapi saat ini belum bisa. Sekarang sekitar 15.000, 16.000 tes per hari. Nah, kemudian tracing, yaitu tadi di isolasi mandiri, di karantina mandiri. Kemudian menambah rumah sakit rujukan. Saat ini ada 127 rumah sakit rujukan. Ini dari gugus tugas tes COVID-19 di Indonesia masih jauh dari standar WHO, jumlahnya maksudnya ya. Jumlahnya masih kita harus kejar ini. Standar WHO adalah 1 tes per 1.000 penduduk per minggu. Saat ini maka seharusnya di Indonesia harus ada 267.000 tes swab per minggu. Tetapi saat ini baru hanya 35,6% yang bisa dilakukan di Indonesia. Makanya pemerintah tetap berusaha untuk menambah alat-alat PCR, mendatangkan reagen dan lain-lain, melakukan deteksi secara masif, secara massal. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan para survivor kita. Kenapa sih sekarang masyarakat menjadi enggan? Kemudian banyak juga hoax yang berseliweran. Ya, stop stigma negatif terhadap penderita COVID. Inilah yang membuat masyarakat itu enggan untuk berobat, khawatir didiagnosa COVID karena stigmanya negatif. Ini adalah wabah, bukan aib COVID ini. Yang dilawan itu adalah virusnya, bukan penderitanya atau bukan orangnya. Jadi sudah tidak perlu lagi kalau ada tetangga kita terinfeksi kemudian kita jauhi.
kita hindari, kita kucilkan, bukan lagi seperti itu akan semakin menjadi stres. Iya, dipuji sama Bu Bapaknya kan jadi semakin stres, dirasa-rasain dan lain-lain itu semakin stres nanti. Dan ini nyata, bukan rekayasa. Jadi seringkali ada hoax yang berseruan bahwa virus COVID tidak ada, hanya rekayasa. Enggak, memang ini nyata, buktinya memang banyak yang meninggal di situ. Buktinya teman-teman dokter saya, teman-teman para saya banyak yang meninggal. Bahkan kapan hari 1 bulan yang lalu di jajaran manajemen saya banyak yang terinfeksi, sehingga harus kami pondokkan. Kami kalau istilahkan itu alumni pondok Darun Najah di sini, karena gedung kami itu gedung Darun Najah itu untuk khusus untuk ruang isolasi COVID, ada 4 lantai 5 lantai itu kami buat. Makanya para alumni pondok Darun Najah di situ kemarin juga alhamdulillah tasakuran sudah sembuh semua. Jadi nyata ini hoax itu, apalagi hoax yang menyakitkan kami bahwa ini adalah proyek dari tenaga medik untuk mendatangkan uang buat rumah sakit untuk dokternya. Sama sekali ini tidak benar dan ini menyakitkan kami. Kita mending tidak merawat COVID meskipun kita diiming-imingi uang dengan risiko yang sangat tinggi ini buat diri kita, dan terutama adalah buat anak-anak kita yang rentan, buat orang tua kita yang usia lanjut yang rentan. Mending seperti itu. Ini yang kami khawatirkan sebenarnya, kemudian tenaga medis siut nyalinya, patah semangatnya ketika dituduh-tuduh seperti itu. Tidak ada alasan untuk takut pada tetangga yang tertular COVID. Berbuatlah sebaik mungkin untuk membantu mereka. Mari bertolong, sudah dicanangkan juga kampung tangguh oleh pemerintah. Satu upaya dukungan masyarakat bagi pasien COVID, jangan masuk ke rumah tetangga positif COVID tanpa perlindungan memadai. Ya, jangan meremehkan. Jadi paling nggak pakai masker, atau kalau perlu ya tidak usah terlalu perhatian, kemudian masuk ke rumahnya tetangga yang positif, tidak usah. Tetap kita memberi perhatian, kita membantu, tapi tidak usah sampai masuk. Kalau terpaksa masuk untuk memberi bantuan, pakailah masker dan ditambah yang lain, dan segera ganti baju ketika sampai rumah. Ini yang harus kita sosialisasikan terus agar tidak ada stigma negatif lagi bagi penderita. Tetangga positif COVID tidak usah panik, karena virus ini tidak bisa terbang ataupun berjalan. Jadi penularan virus ini droplet. Droplet itu adalah cairan liur yang ukurannya mikroskopis. Mikroskopis ini yang sumber penularannya. Jadi bukan nafas. Kalau kemarin ada beberapa berita-berita bahwa bisa menular lewat udara, ternyata tidak memang. Jadi memang COVID ini karena sesuatu yang baru sehingga penelitiannya masih berjalan terus, masih bisa berubah-ubah. Tapi memang tidak, hanya saja yang perlu diwaspadai ketika kita berkumpul dalam jumlah banyak, rapat atau di restoran, hindari tertutup, hindari dalam waktu lama itu saja. Meskipun kita sudah jaga jarak, tapi sebaiknya dihindari dalam ventilasi yang tertutup. Jarak 1,5 meter sampai 2 meter cukup untuk menjauhkan dari ketularan virus. Nah, ini berita yang kemarin menyedihkan sekali karena saking tidak percayanya dan mungkin ingin nantang gitu ya, ingin membuktikan bahwa virus COVID ini tidak ada rekayasa. Maka ada warga yang liurnya jenazah COVID yang sudah positif COVID, liurnya diusap-usapkan ke wajahnya. Ini kan sesuatu yang konyol sekali. Akhirnya positif 12 orang dari 23 akhirnya positif. Ini sesuatu yang konyol dan memang ini yang perlu kita perangi, kebutuhan seperti ini. Ini yang tadi yang disampaikan. Anggap bahwa kita ini sudah terinfeksi, meskipun kita ini sehat walafiat waras, tapi anggaplah kita ini sudah terinfeksi. Maka kita akan menjaga agar orang lain tidak terinfeksi, tidak ikut tertular kita. Begitu juga anggap semua orang, meskipun itu teman dekat kita, ya, teman kerja sekantor kita, itu adalah orang yang sudah terinfeksi. Maka kita akan menjaga diri agar kita tidak tertular. Maka kita harus saling jaga dan saling peduli, saling pakai masker, kemudian jaga jarak dengan teman-teman kita. Maksudnya itu aja dulu mungkin dari kami, mohon kita ada diskusi. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.